Lanjut. Kemudian yang kedua, Pediatric Early Warning Score atau PEWS. Definisinya sama saja, tetapi ini untuk pasien anak, ya, pasien anak. Seperti ini, digunakan saat dia lahir, artinya neonatus, sampai dengan usia kurang dari 16 tahun. Jadi ketika pasien teman-teman yang bekerja di rumah sakit di bagian anak, maka ini yang digunakan, PEWS. Oke. Kemudian kapan PEWS tidak dapat digunakan? Yang pertama dari usia. Kemudian yang kedua, ada pasien dengan kelainan jantung bawaan atau disebut dengan tetralogy of Fallot atau TOF. Ada sindrom faktor L. Di sini ada yang bertugas di NICU. NICU ada? Oke. Pernah dengar faktor L? Faktor L ini adalah suatu singkatan yang menunjukkan adanya kelainan multiple kelainan genetik. Jadi dia singkatan V vertebral, biasanya tuh ada gangguan pada spina bifida, jadi sarafnya keluar. A anorektal, jadi kayak atresia ani. C kardiak, ya kardiak salah satunya TOF. Kemudian T tracheoesophageal pistol, jadi ada saluran yang menghubungkan antara esofagus dengan trakea. Kemudian itu TE. Kemudian R renal, ada kelainan agenesis misalnya, kelainan pada ren ginjal. L limb, kayak kaki O, kaki X. Jadi biasanya anak-anak jika ditemukan satu kelainan, seandainya kita mau melakukan pemeriksaan secara detail, biasanya itu jarang berdiri sendiri. Makanya dibuatlah satu singkatan yang mempermudah kita untuk mendeteksi apakah ada kelainan lainnya selain dari yang kita temukan saat kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ini kenapa pada pediatrik itu tuh berbeda, tidak bisa menggunakan NIUS, karena pediatrik sendiri itu tuh memiliki nilai normal baik dia pada respirasi, heart rate, kemudian blood pressure yang sistolik sama diastolik. Jadi kita nggak bisa tuh mengatakan RR-nya misalnya 18 normal gitu pada neonatus, tidak, karena pada neonatus itu punya RR yang lebih cepat, sehingga nilai normal mereka itu lebih tinggi daripada orang dewasa. Begitu juga dengan di denyut jantung, begitu juga dengan di systolic blood pressure ataupun diastolic blood pressure. Inilah yang menyebabkan kenapa IWS dewasa dan anak-anak itu berbeda, karena dia memiliki nilai normal vital sign yang ini disesuaikan dengan usia. Anak-anak pun tidak bisa disamakan. Anak-anak yang seperti apa? Neonatus 12 bulan, 3 tahun, 12 tahun. Ini skor yang ini sistem skor yang digunakan mulai dari parameter kardiovaskular dan respirasi. Jadi dia lebih singkat, lebih sedikit. Perilaku sesuai, cenderung murung, sensitif, letargi. Kemudian kardiovaskuler, ini tadi yang saya bilang heart rate. Jadi hitungannya itu bukan angka, tetapi bisa dilihat dari sistolik 10 mm merkuri di atas atau di bawah dari nilai normal. Jadi kita misalnya ada patokannya sistoliknya 65, maka dilihat apakah sistoliknya lebih dari 10 dari 65 atau kurang dari 10 dari 65. Jika dia lebih bisa dimasukkan ke dalam poin 1 dan seterusnya. Begitu juga dengan respirasi. Jadi 10 di atas normal atau lebih dari 20 di atas normal. Jika 10 di atas normal, poinnya 1, kemudian jika 20 di atas normal, poinnya 2, dan seterusnya. Untuk yang merah, jika RR-nya 5 di bawah normal. Ini skornya untuk warna sama, kemudian poinnya semakin tinggi artinya prognosisnya semakin jelek, dimana ketika poinnya semakin tinggi artinya juga tindakannya juga akan berbeda. Ya hampir sama, aktifkan code blue,
kemudian untuk yang skor lebih atau sama dengan 5, observasi vital setiap jam, kemudian komunikasi dengan dokter jaga dan juga DPJP. Ini yang harus dicatat ketika kita menemukan sistem scoring pada PWS lebih atau sama dengan 5.